Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Oscar Arbupa dari Fakultas D4K3. Saya dari kelas A2. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi safety talk tentang dehidrasi. Jika saat Anda bekerja, kemudian Anda merasa sangat lelah dan haus serta pusing, bisa jadi Anda terkena dehidrasi. Dehidrasi jangan dianggap sepele, karena dehidrasi berat sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Dehidrasi yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan batu ginjal hingga gagal ginjal. Untuk itu, sangat penting bagi kita agar tubuh kita tidak dehidrasi saat bekerja dan beraktivitas. Selain itu, seseorang yang tubuhnya kekurangan cairan secara berlebihan dapat berisiko terkena high stroke yang memicu kerusakan pada otak. Lebih fatalnya lagi, bisa mengakibatkan kematian. Dehidrasi adalah istilah yang digunakan ketika tubuh kita kekurangan banyak air. Tubuh kita membutuhkan sejumlah air untuk bekerja secara normal. Tubuh kita ini terdiri dari sekitar 2 atau per 3 air. 2 per 3 air. Kematian karena dehidrasi terjadi dalam 3 hari atau kurang. Tidak ada yang bisa hidup dari 5 hari hingga 6 hari tanpa air. Derajat dehidrasi ada 3 macam. Yang pertama, dehidrasi ringan, ditandai penurunan cairan tubuh 5% dari berat badan. Yang kedua, dehidrasi sedang, ditandai penurunan cairan tubuh 5-10% dari berat badan. Yang ketiga, dehidrasi berat, ditandai penurunan cairan sebesar lebih dari 10% dari berat badan. Bagi para pekerja, fungsi asupan air yang cukup juga mempengaruhi kemampuan kerja. Kemampuan kerja yang dimaksud, kemampuan kerja fisik dan kemampuan kerja berpikir. Dehidrasi tidak hanya dialami oleh pekerja yang bekerja di luar ruangan, tetapi yang bekerja di dalam ruangan juga dapat mengalaminya. Yang menjadi masalahnya, dehidrasi seringkali dianggap sepele dan dianggap tidak mempunyai efek samping yang membahayakan. Ada 10 tanda-tanda kita sedang mengalami dehidrasi, yaitu yang pertama, mulut kering dan lidah bengkak. Cara untuk menghindari ini adalah dengan minum air putih. Namun jika sudah minum masih juga tidak hilang, bisa jadi ada faktor lain yang jadi masalah. Yang kedua, urin berwarna kuning pekat. Ketika kita kekurangan cairan, ginjal akan menghemat air atau menghemat produksi urin. Akibatnya, urin menjadi warna pekat. Yang ketiga, sembelit atau susah buang air besar. Yang keempat, kulit akan menjadi kurang elastis. Tanda-tanda ini biasanya digunakan dokter untuk mendeteksi orang yang terkena dehidrasi dengan cara mencubit kulit pada bagian punggung tangan. 5. Jantung berdebar-debar. Dehidrasi dapat menyebabkan penurunan aliran darah dan perubahan kadar elektrolit. Ini akan menyebabkan jantung berdebar-debar. Yang keenam, kram otot dan kejang. Jika kita mengalami dehidrasi kronis, akan menyebabkan ketidakseimbangan pada elektrolit. Hal ini akan memicu kram otot dan kejang. Yang ketujuh, pusing. Salah satu tanda dehidrasi adalah melayang-layang ketika berdiri dari posisi duduk. 8. Lelah. Dehidrasi dapat menyebabkan asupan oksigen menurun. Tanpa asupan oksigen yang cukup, otot dan saraf akan bekerja lambat sehingga orang mudah lelah. Yang kesembilan, air mata berkurang. Kekurangan cairan dapat menyebabkan produksi air mata berkurang. Terus yang ke-10, selalu merasa kepanasan. Air sangat memainkan peran penting dalam menjaga kondisi suhu tubuh. Ketika tubuh kita panas, kulit akan memproduksi keringat. Saat kita dehidrasi, tubuh akan mengurangi produksi keringat yang akan mengakibatkan badan kita menjadi panas. Penanggulangan dehidrasi ada 3. Yang pertama, minum
minum cairan terutama air atau minuman yang mengandung elektrolit. Yang kedua, cairan harus sering diminum dalam jumlah kecil karena kalau terlalu banyak minum akan menyebabkan muntah. Yang ketiga, hindari minuman cairan yang mengandung kafein karena dapat merangsang kehilangan air. Lebih lanjut dengan meningkatkan buang air kecil. Pencegahan dehidrasi, konsumsilah banyak cairan dan makanan yang mengandung banyak air seperti buah-buahan dan sayuran secara teratur. Terus minumlah cairan ekstra pada saat cuaca panas. Untuk itu, pada Safety Talks hari ini saya akan mengimbau kepada rekan-rekan yang bekerja untuk senantiasa memastikan bahwa tubuhnya tidak mengalami dehidrasi. Beberapa rekomendasi ada yang menganjurkan minum air sebanyak 8 gelas per hari. Ada juga yang merekomendasikan 6 gelas per hari. Tentunya hal ini akan kembali lagi kepada jenis aktivitas dan lingkungan tempat kita beraktivitas. Sekian dari saya, terima kasih.